Bayangin kalau setiap malam kamu live jualan, tapi yang nonton cuma 2 orang. Satunya kamu sendiri, satunya lagi mungkin cuma orang nyasar. Tapi kamu tetap lanjut. Besok malam, live lagi. Gak ada yang beli. Tapi kamu tetap senyum. Karena kamu percaya, suatu saat, waktumu akan datang. Inilah kisah nyata seorang pemuda desa. Gak punya modal besar, gak punya followers banyak, tapi punya satu hal yang luar biasa. Tekad yang gak pernah habis. Dan sekarang, dia jadi jutawan. Kumadong. Live TikTok setiap malam. Ini bukan cerita tentang keajaiban, tapi tentang keteguhan hati yang akhirnya dibayar lunas oleh waktu. Tapi sebelum kita lanjut ke kisah inspiratif ini, kalau kamu suka konten-konten seperti ini, yang penuh makna, motivasi, dan kisah nyata dari orang-orang biasa yang luar biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dulu ya, biar kamu gak ketinggalan cerita hebat lainnya, yang mungkin bisa jadi titik balik dalam hidupmu. Namanya Rafaki, seorang pemuda berusia 23 tahun dari desa kecil bernama Karangsari, terletak jauh di pedalaman Jawa Tengah. Sejak kecil, hidupnya sudah akrab dengan tanah, lumpur, dan bau sawah. Ayahnya seorang petani, ibunya membantu menjual hasil kebun ke pasar setiap pagi. Mereka bukan keluarga yang kekurangan cinta, tapi jelas kekurangan uang. Rafaki hanya lulusan SMA. Setelah lulus, ia sempat mencoba peruntungan di kota melamar kerja sana-sini. Mulai dari jadi penjaga toko, sampai staf gudang, tapi tak satu pun yang berhasil. Alasannya selalu sama, belum ada pengalaman, atau kami butuh yang sudah biasa kerja. Setiap kali pulang ke desa, ia merasa makin kecil. Teman-teman seangkatannya sudah banyak yang kerja. Sebagian bahkan pamer motor baru di media sosial. Sedangkan dia masih numpang makan di rumah, tidur di kamar sempit berdinding triplek yang catnya mulai mengelupas. Tapi anehnya, ia tak pernah menyalahkan orang tua, tak juga menyalahkan nasib. Yang sering ia salahkan adalah dirinya sendiri. Apa aku memang gak bisa jadi apa-apa? Hari-harinya diisi dengan membantu ayah di sawah, dan kadang bantu ibu membuat keripik singkong untuk dijual. Meski begitu, dalam diamnya, Rafaki menyimpan keinginan besar bukan soal jadi kaya, tapi soal jadi berguna. Ia sering menatap langit malam sambil berkata dalam hati, pasti ada jalan, asal aku gak berhenti nyari. Suatu malam, sambil rebahan di dapur rumah yang hangat oleh tungku kayu, ia meminjam HP kakaknya. Ia iseng membuka TikTok dan tersangkut di live seseorang yang sedang jualan baju. Penontonnya ribuan. Komentarnya mengalir cepat. Tapi yang paling membekas bukan angka atau barang yang dijual. Yang membuat Rafaki terpaku adalah caranya bicara santai, jujur, kadang lucu, dan terasa sangat manusiawi. Dari titik itu muncul satu pertanyaan yang menggema dalam kepalanya. Apa aku juga bisa jualan kayak gitu? Dari sini, dari desa. Pertanyaan itu tak langsung dijawab semesta. Tapi ia tahu satu hal. Malam itu bukan malam biasa. Itu malam pertama, di mana harapan kecil dalam dirinya mulai menyala dan menuntunnya masuk ke dunia yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak malam itu, Rafaki jadi sering menyelinap ke kamar kakaknya, hanya untuk meminjam HP. Bukan buat main game, atau sekadar scroll hiburan, tapi benar-benar belajar. Ia mulai memperhatikan bagaimana orang lain melakukan live jualan. Cara mereka berbicara, mengangkat produk, menjawab komentar, sampai bagaimana mereka tetap tersenyum, meski penonton hanya sedikit. Rafaki mencatat semuanya di buku tulis bekas sekolahnya. Di samping catatan tentang teknik jualan, ia juga menulis ide-ide sederhana seperti bikin nama toko sendiri, jual barang yang ada di sekitar, jangan malu kelihatan kampungan. Yang penting jujur. Namun ada satu kendala besar, dia tidak punya HP sendiri. Kakaknya kadang marah karena baterainya cepat habis, atau kuotanya terkuras, tapi Rafaki tak menyerah. Ia lalu memutuskan menggunakan HP lama milik ayahnya yang sudah retak dan lemot. Walau layarnya sering freeze dan kameranya buram, dengan modal 0 rupiah, Rafaki mulai menyiapkan barang pertama yang ingin dijual. Keripik singkong, buatan ibu, rasanya gurih dan renyah. Tapi selama ini hanya dijual ke warung-warung kecil. Ia berpikir, kalau di pasar cuma laku 5 bungkus, siapa tahu di TikTok bisa ratusan. Ia membuat akun TikTok dengan nama pilihannya. Bionya sederhana, dari desa, untuk semua rasa. Lalu, malam itu juga, ia memberanikan diri untuk live. Pertama kalinya, jantungnya berdegup kencang saat tombol go live ditekan. Ia duduk di atas tikar dengan pencahayaan seadanya dari lampu belajar. Di depan kamera, ada 3 bungkus keripik yang ia tata rapi. Suaranya gemetar saat menyapa. Halo, kalau ada yang nonton, ini keripik buatan ibu saya. Gurih, asli singkong desa. Tapi selama 30 menit, tak ada satupun penonton yang masuk.
tak ada komentar, tak ada like. Hanya suara jangkrik di luar rumah yang menemani. Besoknya, ia coba lagi. Lalu besoknya lagi. Beberapa kali, penontonnya hanya satu orang kadang, mungkin hanya sistem TikTok yang menghitung dirinya sendiri. Tapi setiap malam, ia tetap live. Ia perbaiki cara bicara, tambahkan senyuman, kadang membuat candaan. Konyol. Ibunya sempat bertanya, "Kamu capek nggak, nak?" "Gak ada yang beli loh." Tapi Rafaki hanya tersenyum. "Capek sih, Bu. Tapi aku cuma butuh satu orang yang beli dulu. Satu aja dulu." Malam ketujuh, untuk pertama kalinya, ada penonton yang bertanya, "Itu keripiknya berapa, Mas?" Pertanyaan sederhana, tapi bagi Rafaki, itu seperti cahaya kecil yang menerobos gelap panjang. Ia langsung menjawab dengan semangat. Dan tak lama kemudian, order pertamanya masuk. Hanya 2 bungkus, tapi cukup membuatnya sulit tidur malam itu. Bukan karena lelah, tapi karena bahagia. Ia sadar, mungkin jalan ini masih panjang, tapi setidaknya, pintunya sudah mulai terbuka sedikit. 2 bungkus keripik yang terjual malam itu jadi harapan baru bagi Rafaki. Ia bungkus dengan hati-hati, tulis alamat pembeli dengan rapi, dan besok paginya langsung ke kantor pos desa. Tak peduli jaraknya hampir 2 kilometer dari rumah, ia tempuh dengan berjalan kaki, sambil memeluk paket kecil yang baginya terasa seperti harta karun. Namun, setelah hari itu, penjualan kembali sepi. Liftnya kadang tanpa penonton, kadang hanya 1 atau 2. Rafaki mulai merasa lelah, tapi bukan ingin menyerah. Ia hanya butuh waktu untuk berpikir, apa yang salah? Kenapa belum juga ramai? Ia mulai memperbaiki cara tampil. Ia HP di rak buku, agar sudut pengambilan gambar lebih bagus. Ia tempel kain warna cerah di dinding agar latar terlihat rapi. Bahkan ia menabung sedikit demi sedikit untuk beli ring light kecil bekas dari tetangganya yang kuliah di kota. Tiap malam, ia tetap live meski jumlah penonton tak banyak berubah. Tapi perlahan, interaksinya mulai membaik. Ia tidak hanya bicara soal keripik, tapi juga menyapa dengan hangat, "Halo yang baru gabung, makasih ya udah mampir. Di sini jual keripik singkong buatan ibu. Asli pedesaan, tapi rasanya mantap." Ia belajar menyelipkan cerita tentang bagaimana ibunya mengupas singkong sejak subuh, tentang perjuangan mereka memulai dari nol, dan tentang harapannya agar suatu hari bisa kirim keripik ke seluruh Indonesia. Suatu malam, seorang pembeli bertanya lewat komentar, "Ini beneran bikinan sendiri, Mas?" Dan disitulah Rafaki bicara dari hati, "Ya, but ini buatan ibu saya. Saya cuma bantu jualin, biar bisa bantu ekonomi keluarga. Nggak muluk-muluk. Yang penting halal dan jujur." Komentar itu dibalas dengan pesanan 5 bungkus. Lalu komentar lain, "Mas, aku repost ya live-nya, biar banyak yang lihat." Rafaki tersenyum kecil. Ia tak tahu siapa orang itu, tapi rasa hangat itu muncul lagi. Rasa yang membuatnya percaya bahwa kebaikan memang sering datang diam-diam, dari arah yang tak terduga. Setiap malam ia live, bukan cuma untuk jualan, tapi juga untuk melatih keberanian dan kepercayaan diri. Ia belajar menyebut harga tanpa gugup, membalas komentar dengan ramah, dan yang paling penting ia belajar menikmati proses. Lambat laun, penontonnya meningkat. Dari 2 jadi ke 5, dari 5 jadi 20, dan suatu malam, ia nyaris tak percaya. Penontonnya tembus 200 orang. Rasanya seperti mimpi. Ia sempat salah sebut harga karena gugup, tapi banyak yang malah tertawa dan bilang, "Nggak apa-apa, Mas. Justru lucu kok." Itulah malam pertama Rafaki merasa, mungkin ini titik awalnya. Malam itu, seperti biasa, Rafaki duduk di depan kamera. Senyumnya lebar, tapi tetap sederhana. Tangannya sibuk memegang keripik sambil sesekali menjawab komentar. Tapi tiba-tiba, notifikasi di layar mulai berdatangan cepat, lebih cepat dari biasanya. Penonton live-nya melonjak. Dari 200 jadi ke 800, lalu 1000. Komentar membanjiri layar. Ada yang tanya harga, ada yang kirim emoji. Bahkan ada yang bilang, "Mas, ini semangatnya bikin adem. Jujur banget ya jualannya." Rafaki kaget, tapi tetap mencoba tenang. Ia terus berbicara seperti biasa. Bahkan sempat bergurau, "Aduh, baru kali ini live saya ramai. Jangan-jangan ibu saya diam-diam promosiin di grup pengajian." Semua tertawa. Komentar makin ramai. Penonton makin banyak. Ternyata, seseorang dengan followers besar di TikTok membagikan cuplikan dari live Rafaki malam sebelumnya. Dalam video itu, Rafaki terlihat menjelaskan keripik buatan ibunya dengan penuh ketulusan. Sederhana, tanpa editan, tapi menyentuh. Video itu viral, dan efeknya langsung terasa. Pesanan masuk bertubi-tubi. Dalam satu malam, Rafaki menerima lebih dari 700 order. Ia sampai gemetar memegang catatan orderan. Tangannya lelah, tapi wajahnya tak bisa berhenti tersenyum.
Esok paginya, halaman rumah dipenuhi tumpukan dus kecil. Rafaki mengajak tetangganya, bahkan anak-anak muda di kampung, untuk bantu mengemas. Ia bayar mereka seadanya tapi dengan rusa. Hormat yang besar. Ibunya sampai menitikan air mata melihat tumpukan bahan baku singkong dan ratusan bungkus plastik. "Kamu beneran bikin usaha, Nak?" katanya pelan. Rafaki memeluk ibunya. "Ini usaha kita, Bu." Ia mulai belajar hal-hal baru. Cara mencetak label, menghitung ongkir, mengatur pengiriman dalam jumlah besar. Ia juga beli timbangan digital. Dan akhirnya, dengan uang dari hasil jualan, ia beli HP baru yang layarnya jernih dan kameranya lebih baik. Tapi seiring meningkatnya penjualan, muncul juga tekanan baru. Banyak yang menunggu paket lebih cepat. Ada yang protes karena keripiknya hancur saat pengiriman. Ada pula yang bilang liftnya jadi kurang akrab karena penontonnya kebanyakan. Rafaki mulai merasa lelah, bukan karena fisik, tapi karena takut mengecewakan orang. Namun, di tengah keraguan itu, ia menemukan harapan baru. Ia tak lagi sendiri. Para pemuda di kampung mulai datang dan menawarkan bantuan. Ada yang bisa desain label, ada yang paham logistik, semuanya ingin ikut terlibat. Rafaki sadar, ini bukan lagi soal dirinya. Ini soal membuka jalan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk desanya. Kini, rumah kecil Rafaki tak lagi sunyi. Setiap pagi, suara orang mengupas singkong, membungkus plastik, dan menyusun paket terdengar riuh dari dapur hingga teras. Rumah itu berubah jadi tempat produksi kecil-kecilan, tapi penuh semangat. Bergerak bukan karena diperintah, tapi karena percaya. Rafaki tidak lagi sendiri. Ada Ilham, tetangganya yang bantu desain logo dan label. Ada Muna, anak tetangga yang terampil mencatat orderan. Bahkan Pak Taryo, yang dulu hanya dudak-dudak di pos ronda, kini jadi petugas pengepakan paling teliti. Semua bekerja dengan gembira, bukan hanya karena dibayar, tapi karena merasa dilibatkan dalam sesuatu yang bermakna. Rafaki membentuk tim kecil dan menyewa bangunan kosong di dekat sawah untuk dijadikan gudang. Ia beri nama Dapur Karangsari. Tempat itulah yang jadi pusat produksi dan pengiriman keripik ke seluruh Indonesia. Ia mulai sering diundang untuk berbicara di acara desa lain, diminta membagikan cerita. Tapi setiap kali diminta tips sukses, jawabannya selalu sama. Mulai dari yang ada. Jangan tunggu punya banyak. Yang penting niat dan tahan malu. Rafaki tak pernah mengaku dirinya sukses. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih bantu ibunya menggoreng keripik jika ada waktu luang. Tapi yang berubah adalah cara ia memandang hidup. Ia sadar, keberhasilan bukan tentang seberapa besar uang yang masuk, tapi seberapa banyak dampak yang bisa ia berikan. Ia pun mulai mengajak pemuda-pemuda desa lain untuk belajar live jualan. Ia adakan pelatihan kecil setiap minggu, ajak mereka buka TikTok, ajarkan cara bicara depan kamera, dan beri motivasi bahwa desa bukan alasan untuk menyerah. Selama kamu jujur, konsisten, dan berani tampil, kamu punya peluang yang sama. Ucapnya suatu malam saat sesi berbagi. Kini, Rafaki sudah mengirim lebih dari 50.000 bungkus keripik ke berbagai kota. Beberapa pembeli bahkan menjadi reseller. Tapi satu hal yang tak pernah ia ubah, cara bicaranya di live. Ia tetap hangat, tetap sederhana, tetap jadi Rafaki yang dulu duduk di depan kamera dengan lampu belajar seadanya. Sore itu, ia duduk di depan rumah, menatap langit yang mulai jingga. Di tangannya, ia menggenggam paket terakhir yang akan dikirim hari itu. Ia tersenyum, lalu berkata pelan, "Dulu aku cuma mimpi bisa jual 5 bungkus. Sekarang aku nggak mimpi lagi, karena aku hidup di dalamnya." Dan saat ditanya apa yang ingin ia lakukan ke depan, Rafaki menjawab sambil menatap desa yang membesarkannya. "Aku mau bikin ribuan Rafaki lain di desa-desa seluruh Indonesia." Dari sebuah desa kecil, dari tangan sederhana seorang ibu, dan dari keberanian seorang pemuda yang tak pernah menyerah, lahirlah kisah yang tak hanya mengubah hidup Rafaki, tapi juga membuka jalan bagi banyak orang lain. Kisah ini mengajarkan satu hal penting. Kesuksesan tak selalu dimulai dari modal besar, tapi dari hati yang besar, dari keberanian untuk tampil meski diragukan, dari konsistensi saat tak ada yang melihat, dan dari tekad untuk terus berjalan meski jalannya sepi. Rafaki tak menunggu jadi sempurna untuk memulai. Ia justru memulai dengan apa yang ada: HP lama, cahaya seadanya, dan keripik buatan ibu. Tapi dari ketulusan dan kerja keras itu, muncullah dampak yang luar biasa. Kita semua mungkin punya keterbatasan, tapi selama punya kemauan tak seida tempot, yang terlalu kecil untuk memulai mimpi besar. Dan kalau hari ini kamu sedang merasa sendiri, merasa gagal, atau merasa hidupmu tak berubah-ubah, ingatlah Rafaki. Bukan karena dia luar biasa, tapi karena dia berani terus mencoba. Bahkan saat dunia belum memberi tepuk tangan, terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kisah ini menyentuh hatimu,
klik tombol subscribe dan like sekarang. Juga karena masih banyak cerita inspiratif lainnya dari orang-orang biasa, dengan semangat yang luar biasa.